Halo teman-teman semuanya, welcome back to BEC ya, Beginner English Class. Channel untuk kalian yang ingin belajar bahasa Inggris dari nol ya, khususnya untuk kalian yang pemula atau yang baru belajar bahasa Inggris. Aku Wahyu dan hari ini kita akan belajar tentang in, on, dan juga at teman-teman. Nah, mungkin beberapa dari kalian itu familiar banget nih atau sering ngeliat kata ini ya, in, on, dan juga at. Tapi kalian tuh masih bingung gitu ya, atau masih ragu kapan sih menggunakan in, kapan sih menggunakan on, dan juga kapan menggunakan at. Nah, jadi aku akan ngajarin kalian nih aturan-aturan ya, kalian menggunakan ketiga kata ini teman-teman pada kata keterangan waktu. Nah, sebenarnya itu ada banyak aturan, cuman di sini aku tuh akan bahas yang umum-umum aja ya. Jadi yang sering digunakan gitu ya dalam kehidupan sehari-hari, daripada kita pusing-pusing gitu ya terlalu banyak aturan, jadi kita bahas yang simple-simpelnya aja teman-teman, oke? Tanpa banyak basa-basi langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Oke teman-teman, jadi yang akan kita bahas pertama itu adalah yang in ya. Jadi in ini digunakan untuk periode waktu yang lebih panjang teman-teman, seperti bulan, tahun, abad, atau bagian hari. Nah, bulan itu kita udah belajar tuh di video-video sebelumnya ya, buat kalian yang belum belajar ya, kalian bisa cek video sebelumnya, oke? Nah, kemudian di sini aku akan ngasih kalian lihat, contohnya ya teman-teman, supaya kalian tuh ada bayangan. Asik, bayangan gak tuh? Ada gambaran lah ya teman-teman ya. Oke, jadi yang pertama itu in January ya, pada bulan Januari, teman-teman. Nah, kalau dia udah bulan Januari, Februari, Maret, April, mau apapun itu, kalian pakainya in, teman-teman. Oke, jadi gampang banget ya, simple banget. Kemudian yang kedua ada tahun, teman-teman. Contohnya in 2025, pada tahun 2025. Ya, jadi mau tahun berapapun itu, kalau dia tahun, kalian itu wajib pakai in, teman-teman semuanya. Oke, kemudian yang ketiga, in the morning, di pagi hari. Ya, nah jadi di sini teman-teman, di pagi hari itu dia masuk ke bagian hari. Ya, selain itu ada juga in the afternoon atau in the evening. Ya, di siang hari dan juga di sore hari. Nah, itu kalian pakainya in teman-teman semuanya. Ya, jadi bukan on ataupun at. Kemudian contoh yang terakhir in the 21st century, di abad ke-21. Nah, di sini kalau misalnya kalian mau nyebutin abad keberapa itu kalau wajib banget pakainya in ya, in the abadnya kemudian century ya. Oke, jadi cukup simpel sebenarnya penggunaan in ini ya. Jadi diingat in itu digunakan untuk bulan, tahun, abad ataupun bagian hari. Oke, teman-teman, sekarang kita akan move on. Asik. Kita move on ya, kita move on ke on. Nah, jadi on itu digunakan untuk hari tertentu, termasuk tanggal dan juga hari dalam seminggu atau days of the week namanya. Tuh kita udah belajar juga tuh, yang belum belajar ya kalian cek deh video sebelumnya ya supaya kalian tambah jago ya. Nah, jadi on itu digunakan untuk hari tertentu. Hari tertentu itu maksudnya gimana? Nanti aku akan liatin kalian contohnya ya. Oke, ini contohnya teman-teman. On Monday, di hari Senin atau pada hari Senin. Nah, kalian lihat di sini Monday itu adalah hari Senin. Kalau kalian mau bilang di hari Senin atau pada hari Senin itu kalian bilangnya on Monday ya, bukan at Monday atau in Monday ya, tapi on Monday, teman-teman. Sama juga halnya dengan hari-hari yang lainnya. Saturday itu kalian pakainya on gitu ya. Wednesday kalian pakai on dan juga hari-hari yang lainnya. Jadi sama. Kemudian on July 4th ya, pada tanggal 4 Juli. Nah, di sini kenapa menggunakan on padahal ada bulan? Karena ada tanggalnya, teman-teman. Jadi kalau misalnya bulan doang gitu ya, bulan aja kalian tuh pakainya in July. Tapi kalau ada tanggalnya kalian pakainya on. On July 4th gitu contohnya. Oke? Terus ada on Christmas Day, pada hari Natal. Nah, inilah yang dimaksud dengan
hari tertentu ya, jadi hari khusus gitu teman-teman, Natal, kemudian yang terakhir ada on Valentine's Day, pada hari Valentine ya. Jadi hari, apa ya, hari kasih sayang ya, meskipun, kasih sayang itu tidak harus diberikan pada saat Valentine saja ya, setiap hari kayaknya hari kasih sayang ya teman-teman ya. Oke, jadi ini dia contohnya, dari penggunaan kon. Untuk hari, kemudian untuk tanggal, kemudian untuk hari-hari tertentu seperti Natal dan juga Valentine. Oke, yang terakhir teman-teman, gampang banget, at. Ya, jadi at digunakan untuk waktu yang lebih spesifik seperti jam ataupun momen tertentu dalam sehari. Nah, kita udah belajar nih juga nih tentang jam nih. Buat kalian yang belum nonton videonya ya, atau kalian yang masih bingung gitu cara nyebutin jam atau baca jam dalam bahasa Inggris, nah itu kalian bisa nonton video sebelumnya ya, supaya kalian tambah jago, teman-teman. Kalau misalnya kalian mau bisa bahasa Inggris, kalian tuh harus, apa ya, ikutin step by step-nya gitu. Nggak harus cepet kok teman-teman, yang penting kalian tuh konsisten, itu sih kuncinya, oke? Kita lanjut ke contoh, at 7 AM. Pada pukul 7 pagi. Nah, jadi AM itu pagi ya, kalau PM itu baru malam, teman-teman, ya. Jadi kalau kalian mau menyebutkan jam, ya kalian wajib banget pakai at. Mau jam 8, 9, 10, atau setengah 10, kalian pakai at. Kemudian at midnight. Nah, ini maksudnya itu adalah momen tertentu, teman-teman, tengah malam. Jadi jam 12 malam ini, midnight ini. Kemudian at lunchtime, pada waktu makan siang, ya. Terus yang terakhir ada at noon, pada siang hari, teman-teman. Ya, jadi jam 12 siang itu namanya at noon. Nah, ini adalah cara kalian menggunakan at ya, diingat baik-baik ya. Jadi at itu sangat spesifik ya, seperti jam ataupun momen tertentu dalam sehari. Oke ya, jadi gampang banget ya materi hari ini, gampang dan singkat sekali ya teman-teman semuanya. Nah, yang terakhir aku mau nunjukin contoh percakapannya ke kalian. Si A bilang, "What time do you usually wake up?" Jam berapa kamu biasanya bangun? Terus si B jawab, "I wake up at 6 AM every day." Aku bangun pada pukul 6 setiap hari. Nah, jadi kalau misalnya bilang jam itu di sini dia pakai at. Kemudian si A bilang lagi nih, "What do you do after that?" Apa yang kamu lakukan setelah itu? Dijawablah oleh si B, "I go to work in the morning and come home in the evening." Aku pergi kerja di pagi hari dan pulang di malam hari. Ya, jadi untuk bilang di pagi hari atau in the morning, ya, kalian pakainya in. Kemudian sama juga di malam hari ya, in the evening atau di sore hari. Kalian pakainya in. Oke, gampang banget. Terus dijawab lagi sama si A. "Do you have any plans this weekend?" Kamu ada rencana akhir pekan ini? Terus si B bilang, "Yes, I have a meeting on Saturday morning." Ya, aku ada rapat pada Sabtu pagi. Nah, di sini kita pakai on karena ada kata Saturday meskipun ada kata morning. Kalau cuman morning doang, kalian pakainya in the morning. Tapi kalau misalnya ada harinya, itu kalian pakainya on ya, teman-teman. Saturday morning, seperti itu. Oke. Kemudian si A bilang, "I hope your meeting goes well." Semoga rapatmu berjalan lancar. Thank you, I really appreciate it. Terima kasih, aku sangat menghargainya. Gitu ya. Nah, jadi inilah contohnya dalam percakapan. Gimana? Kalian sudah belajar ya sekarang tentang cara penggunaan in, on, dan juga at pada kata keterangan waktu ya teman-teman. Nah, udah jago nih kalian cara gunakan in, on, dan at. Nah, semisal kalau kalian selesai nonton video ini nih, tapi kalian tuh kayak masih belum paham gitu ya, kalian bisa putar ulang lagi teman-teman videonya, kalian coba pahami pelan-pelan saja ya. Saya yakin kalian tuh pasti bakal bisa ya kalau kalian itu coba lagi dan coba lagi sampai kalian berhasil. Oke teman-teman semuanya, kalau misalnya kalian ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar ya, saran itu kalian bisa tulis juga, ataupun hal yang ingin kalian bahas ya. Like kalau kalian suka video ini dan bagikan juga ke teman-teman kalian yang sedang ataupun
ingin belajar bahasa Inggris. Ya, semoga video ini bisa membantu kalian, belajar bahasa Inggris ya, dan bisa bermanfaat lah untuk kalian gitu ya, meningkatkan skill, bahasa Inggris kalian, dan jangan lupa subscribe supaya kalian itu dapat notif ya kalau misalnya kalian itu, pengen konsisten atau pengen rutin belajarnya gitu, karena aku akan upload setiap minggu ya. Jadi kalian akan belajar, setiap minggu ya, konsisten, pasti kalian akan bisa. Oke teman-teman semuanya, terima kasih untuk yang sudah nonton video ini, dan sampai ketemu lagi di video ataupun pelajaran berikutnya, oke?